Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Video kali ini berisi aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Masih bersama saya Supatni, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Tujuan pembelajaran khusus dalam aksi nyata ini yaitu CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Studi kasus yaitu pada suatu ketika saya mendapatkan laporan bahwa salah satu murid saya yaitu A mengalami perundungan di kelas. Setelah saya telusuri ternyata ia diolok-olok oleh teman sekelasnya karena tidak mau memberikan contekan tugas yang sudah ia kerjakan. A merasa bahwa ia sudah mengerjakan tugas dengan bersusah payah, sedangkan teman-temannya yang belum mengerjakan tiba-tiba ingin menyalinnya. Di sisi lain, teman-teman A melakukan hal tersebut bukan hanya karena mereka kesal, karena tidak diizinkan menyalin tugas A. Namun, seringkali juga A tidak mau berbagi jika ada teman yang kesulitan dalam belajar ataupun memahami materi. Teman-teman menganggap A pelit dan hanya ingin dirinya sendiri yang pintar dan mendapat nilai bagus serta pujian dari guru. Untuk fact atau peristiwa tujuannya mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan untuk tolak ukurnya dihasilkan keputusan yang berpihak pada murid dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Paradigma yang diambil yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir, sedangkan 9 langkah keputusan yang diambil menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut 9 langkah yang dilakukan yaitu pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut adalah nilai kebenaran yang dipegang oleh A, melawan nilai kesetiaan teman atau saling berbagi. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Pihak yang terlibat dalam situasi tersebut adalah A dan teman sekelasnya. Yang ketiga, apa fakta-fakta relevan dengan situasi tersebut? A mendapatkan olok-olok dari temannya karena tidak bersedia memberikan contekan tugas. Hal ini karena ia merasa sudah bersusah payah untuk mengerjakan sebaik mungkin. Teman-teman A merasa bahwa A pelit. Bukan hanya tentang tugas tersebut, namun juga tidak mau berbagi jika ia paham suatu materi. Langkah yang keempat yaitu pengujian benar salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Uji intuisi, ada yang salah yaitu adanya perundungan secara verbal. Uji regulasi, yaitu tidak ada pelanggaran kode etik. Dan uji publikasi, akan kurang nyaman jika kasus ini dipublikasikan karena menyangkut integritas sekolah. Langkah yang kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma yang digunakan yaitu paradigma kebenaran lawan kesetiaan. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Langkah yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Yaitu jawabannya belum ada. Langkah ke-8, apa keputusan yang akan diambil? Keputusan yang diambil adalah melakukan pendekatan kepada semua warga kelas, duduk bersama dan saling mendengarkan curahan hati mereka. Saya sebagai wali kelas memberikan pemahaman bahwa dengan alasan apapun perundungan tidak diperbolehkan. Selain itu, saya juga memberikan pemahaman bahwa mengerjakan tugas adalah kewajiban setiap murid. A juga diminta agar dapat berbagi ilmu kepada temannya, bukan memberikan contekan, karena dengan berbagi ilmu tidak akan hilang ilmu yang kita dapat, malahan akan menjadi semakin meningkat. Langkah yang ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Ketika keputusan tersebut diambil, saya melihat perubahan yang cukup signifikan baik A maupun teman sekelasnya. Mereka sudah bisa berbaur dan berteman lagi. Sampai saat ini, saya tidak lagi mendengar ada perundungan di kelas saya. Untuk feeling atau perasaan, sebelum mempelajari modul 3.1, saya tidak mengetahui bahwa dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan beberapa hal juga. Harus melalui langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan secara benar.
Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Oleh karena itu, saya merasa senang dapat mempelajari dan mempraktikkan secara langsung materi ini. Finding atau pembelajaran. Situasi dilema etika sebenarnya sering kita jumpai di sekitar ekosistem kerja kita. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema etika. Namun bedanya saat itu saya belum memahami bahwa itu merupakan dilema etika. Dampak mempelajari materi ini buat saya sangat berarti. Setelah mempelajari, ada perubahan cara berpikir dalam mengambil keputusan bahwa keputusan tersebut harus menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Future atau penerapan ke depan. Aksi nyata ini sangat penting sekali sebagai bekal dan melatih diri untuk pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi banyak pihak. Saya akan memperkenalkan tahapan 9 langkah pengambilan keputusan kepada rekan yang paling dekat dengan saya dulu, baru kemudian kepada rekan yang lainnya. Selain konsep-konsep tersebut, sudah tentu ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang harus selalu dijunjung. Demikian pemaparan aksi nyata 3.1, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.